Selamat pagi, Jemaat Kalam Kudus Ambon. Kita kembali jumpa di dalam Sapa Pastoral pagi hari ini. Mari kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami kembali boleh bersatu di dalam perenungan firman Tuhan bersama-sama. Bapa, hadirlah, berkati Tuhan ibadah singkat pagi hari ini. Engkau lakukan pembaharuan roh dan pembaharuan akal budi. Tolong hamba-Mu, pimpin dengan hikmat bijaksana yang daripada roh Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati, ya. Amsal 16 ayat 2. Jemaat sekalian, kalau kita mau mengkaji kehidupan kita, sesungguhnya ada dua pandangan, ya. Amsal melihat dengan sangat cermat bahwa yang pertama adalah pandangan dari sisi manusia, ya. Manusia yang terbatas, dan satu sisi lagi adalah sudut pandangnya Tuhan. Yang pertama saya mau bahas adalah sudut pandang manusia. Ketika kita bergumul dengan diri kita sendiri, ya, kita seringkali melihat diri kita adalah orang yang bersih menurut pandangan kita sendiri. Apakah benar demikian? Ya, setiap orang, apalagi pada saat dia mau mengambil keputusan, dia mau menilai sesuatu, dia mau melakukan segala keinginannya, semuanya itu dianggap benar, ya. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan bersih menurut pandangan matanya sendiri, ya. Jadi selalu bersih, tidak ada yang kotor, nggak ada yang salah, semuanya baik, semuanya itu benar. Karena itu berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Itulah sosok manusia, ya. Sehingga tidak ada seorang pun juga yang menilai dirinya itu tidak baik, ya, atau penuh dengan cacat celah, atau tidak sempurna, atau banyak kelemahan. Sehingga yang sering kali terjadi, saya yang selalu benar, Anda yang selalu salah, ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena sesungguhnya pikiran yang terbatas ini, kadang kita juga belum tentu mengenal diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Kedua, di dalam Yeremia 17 dikatakan bahwa betapa liciknya hati ini. Hati itu bisa sangat manipulatif, ya. Nah, oleh sebab itu Raja Daud pun berdoa kepada Tuhan. Selidikilah aku, ujilah, periksalah batinku. Ya. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan memang Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati kita setiap saat, setiap waktu, ya. Kata menguji di sini dipakai kata memeriksa, ya. Atau seperti orang menguji emas, apakah betul kadarnya itu adalah emas murni? Misalnya 24 karat kah atau 18 karat kah? Dan diperiksa benar-benar dengan teliti. Demikian juga Tuhan melihat hati kita semua. Apakah benar saya ini adalah orang yang, kita semua ini adalah orang yang sudah mengiring Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh? Apakah motivasi hati kita jujur, tulus? Itu hanya Tuhan sendiri yang tahu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, untuk senantiasa berdoa seperti Raja Daud. Tuhan, mari selidikilah aku, cobalah aku, ujilah aku Tuhan, supaya hidup kita semakin memperkenan hati Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, ada dua sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah. Bapa, biarlah kami menjadi seperti Raja Daud yang senantiasa mau diperiksa, diuji, diteliti oleh Tuhan, sehingga kami juga boleh bertobat dari segala kekerasan hati,
kebebalan, dosa-dosa, kesombongan yang tersembunyi di dalam diri kami yang bahkan kami sendiri tidak menyadarinya. Dan biarlah Engkau mendapati diri kami seperti Ayub berkata, ketika Engkau menguji aku keluar sebagai emas murni. Demikianlah doa kami di hadapan-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.